Shalom, selamat hari Minggu buat kita sekalian, jemaat yang sama dikasihi Tuhan, dimanapun berada. Hari ini kita melaksanakan ibadah Minggu 28 Oktober 2021, Minggu Advent pertama, di bawah tuntunan tema, Penyelamatanmu sudah dekat, mandapi mo tu kalesuranmu. Waktu terus bergulir dan tanpa terasa sang waktu membawa kita untuk menghayati Minggu Advent yang pertama. Dalam Minggu Advent pertama ini, kita dituntun untuk terus menjadi pribadi yang berpengharapan kepada Tuhan dalam penantian. Tema hari ini, penyelamatanmu sudah dekat. Mari kita berdiri dan menyanyikan kasih setia Tuhan. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tajamu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh Kudus memenuhimu. Salam bagimu juga.
Menyadari keterbatasan dan ketidakberdayaan kita, mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami sadar bahwa dalam perjalanan hidup ini, secara khusus dalam menanti kedatangan-Mu, kami sering terjebak dengan hidup dalam pesta pora, kemeriahan, dan kemewahan. Tuhan, tolonglah kami. Biarlah hidup kami menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan, dengan hidup dalam kesetiaan dan kebenaran. Kuduskanlah diriku, anak domba Allah. Ku bersujud padamu, anak domba Allah. Ku serahkan hidupku, anak domba Allah. Karena Tuhan sajalah yang menyelamatkan. Bimbing kehidupanku, anak domba Allah. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali, diambil dari Efesus 1 ayat 7 sampai 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang telah dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Kita nyanyikan Angin Ribut Menyerang. Kristus kau andalanku, sumber hidup yang esa.
Petunjuk hidup baru terambil dari Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan sarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Kita bermazmur berbalasan diambil dari Mazmur 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan, "Kepadamu, ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku berteriak atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat hikmat dengan tidak ada alasan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau menantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan Pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab Ia menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Bersama-sama, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Amin. Tuhan, kepadamu saja aku angkat jiwaku, kepadamu ku percaya. Jangan jaya seteru, takkan malu dan sesat yang menantimu selalu. Pengkhianat yang bejat, dia yang mendapat malu. Oh, tunjukkanlah kiranya jalan kebenaran-Mu, yakni jalan bercahaya yang serta-Mu ku tempuh. Kaulah pohon selamatku, Kau Allahku, Kau ku cari. Ku nantikan tak jemu rahmat-Mu sepanjang hari. Mari kita bersatu hati memohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa, dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami, Tuhan membuka telinga rohani kami,
agar kami mampu memahami apa yang ingin Engkau sampaikan Tuhan dalam perenungan firman hari ini. Berbicaralah ya Roh Kudus, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jemaat yang sama dikasihi Tuhan, pada minggu ini kita ada membaca 3 bagian Alkitab. Pembacaan yang pertama, Yeremia 33 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-20. Pembacaan yang kedua, 1 Tesalonika 3 ayat 9 sampai 13. Dan pembacaan yang ketiga dari Injil Lukas 21 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-33. Saya akan membacakan pembacaan yang pertama, Yeremia 33 ayat 14 sampai 20. Yeremia 33 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-20, firman Tuhan, perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel. Dan keturunan imam-imam orang Lewi tidak akan terputus mempersembahkan korban bakaran di hadapanku dan membakar korban sajian dan mengorbankan korban sembelihan sepanjang masa. Firman Tuhan datang kepada Yeremia, bunyinya, beginilah firman Tuhan, jika kamu dapat mengingkari perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak datang lagi pada waktunya. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan kedua terambil dari 1 Tesalonika pasal 3 ayat 9 sampai ayat 13. 1 Tesalonika 3 ayat 9 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami sungguh-sungguh berdoa supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Kita sambut dengan memuji Tuhan. Haleluya.
Bacaan Injil terambil dari Lukas 21 ayat 25 sampai 33. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Kita pujikan, tak kita menyerahkan. Tak kita menyerahkan kepadamu, Surya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seterus. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyang, binasa dunia, kekalah firman Allah selama-lamanya. Shalom Bapak Ibu, kakak adik, saudara-saudara sekalian. Terima kasih untuk kesempatannya saya diizinkan bersekutu bersama di tempat ini pada ibadah hari ini. Saya akan membagikan sebuah pengalaman yang terjadi pada akhir tahun 2019. Ketika itu saya mengikuti sebuah pertemuan raya pemuda PGI di Sumbar. Acara berlangsung selama 3 hari. Tetapi persiapan yang dilakukan oleh jemaat dan masyarakat di daerah sekitar sudah berlangsung selama kira-kira 1 tahun lebih. Dan terasa sangat maksimal dari terselenggaranya acara. Pada acara pembukaan kami disambut oleh 200 lebih masyarakat yang berperan sebagai penari tarian tradisional Sumba. Acara dilaksanakan di lapangan yang sangat luas di tengah kota
dan dengan dekorasi yang sangat meriah. Penari yang sangat bersemangat menari sambil berteriak, lantas membuat kami merinding dan takjub akan persiapan mereka yang sangat matang menyambut kami yang berasal dari seluruh Indonesia. Selama 3 hari kami menginap di rumah-rumah warga sekitar dan masyarakat sangat senang menyambut kami. Bahkan di tiap rumah kami diberikan oleh-oleh kain khas Sumba. Warga sekitar dengan sukacita mengambil peran masing-masing untuk membantu kelancaran kegiatan ini. Ada yang menjadi panitia, ada yang mendekorasi lokasi-lokasi pertemuan kami, ada yang latihan untuk acara penutup, sampai hampir seluruh ibu-ibu di daerah tersebut memasak dalam dapur besar bersama-sama, menyiapkan makanan untuk kami. Kami merasa sangat senang dan nyaman. Kami merasa tidak hanya di gereja, tetapi juga warga setempat menyambut dengan sangat ramah. Kami dianggap seperti keluarga yang sudah lama tidak bertemu. Kami tidak diperlakukan sebagai orang asing. Bagi mereka, ini adalah momentum spesial ketika dapat berkenalan dan memberikan yang terbaik, menyambut peserta acara yang datang dari seluruh Indonesia, mengenal Sumba dan budayanya. Dari kesempurnaannya acara yang berlangsung dan persiapan yang sangat matang, kegiatan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi sebuah momentum dan memori yang baik bagi setiap orang yang terlibat. Berbicara mengenai kesiapan diri menghadapi sebuah peristiwa, saya diingatkan kembali akan peristiwa yang terjadi di awal tahun 2020. Ketika seluruh dunia tiba-tiba saja dilanda virus COVID-19. Tidak ada satupun dari kita yang siap. Akibatnya, kasus positif COVID terjadi di mana-mana. Puluhan ribu orang harus meninggal dunia. Kondisi ekonomi yang hancur, dan dampak-dampak lainnya. Tidak ada satu orang pun yang siap menghadapi pandemi. Sampai akhirnya kita tiba di situasi saat ini, di mana kita sudah mulai dapat mengantisipasi. Kita memiliki peralatan-peralatan khusus untuk mempersiapkan diri jika harus keluar rumah. Kita paham betul apa yang harus dilakukan untuk mencegah dan mengobati. Jika saya kaitkan dengan bacaan kita hari ini, adakah kita siap jika hari Tuhan datang? Ayat 25-28 dibuka dengan nubuatan nabi-nabi dari Perjanjian Lama yang digaungkan kembali oleh Yesus pada murid-murid. Nubuat nabi bukan imajinasi atau angin lalu saja, namun hal yang benar-benar akan terjadi. Bahkan dalam beberapa tafsiran yang dituliskan dalam Lukas 21 ayat 25-28 dikatakan sudah, sedang, dan akan terjadi melalui berbagai penderitaan yang menimpa kita. Misalnya saja pandemi COVID-19. Nubuat Nabi yang kembali digaungkan Yesus menciptakan berbagai kengerian. Bahkan dalam ayat 26 dikatakan orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Bayangkan saking takut dan cemasnya, orang akan mati. Bagaimana buruknya situasi dan kondisi zaman yang akan kita hadapi ke depannya. Menarik jika kita melihat apa kata Yesus pada murid-murid di ayat 28. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Yesus mengajak para murid untuk berani. Kenapa akhir zaman dengan segala kengeriannya, para murid justru diajak untuk berani? Karena di balik terjadinya berbagai macam penderitaan,
penyelamat akan datang. Pertanyaannya, siapa penyelamat kita? Tanyakan pada lubuk hati paling dalam, siapa sesungguhnya penyelamat itu? Dan apa yang terjadi jika kita berjumpa dengan sang penyelamat itu? Takut? Sukacita? Ketika saya masih kecil, saya sangat ingat bagaimana takutnya saya jika melakukan kesalahan dan bertemu dengan orang tua saya. Jangankan jujur mengakui kesalahan saya. Sebelum itu terjadi pun, ketakutan sudah sangat meliputi diri saya. Bahkan mungkin sangat terlihat kalau saya sedang ketakutan. Jangankan mengangkat kepala, melihat sosoknya saja dari bayang-bayang sudah sangat ketakutan. Itu kalau saya melakukan kesalahan. Lain ceritanya kalau saya tidak melakukan kesalahan. Apalagi sudah lama tidak bertemu dalam jangka waktu yang sangat lama. Tentu saya merindukan kehadirannya dan sangat bersukacita dapat kembali melihat orang tua saya. Ingat, ketika pertama kali Adam dan Hawa jatuh dalam godaan iblis. Saat Tuhan bertanya, "Di manakah engkau?" Manusia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Adam dan Hawa tahu persis bahwa mereka melakukan kesalahan. Dan konsekuensi pertama setelah pelanggaran terjadi adalah takut. Karena Yesus berkata pada murid, "Bangkitlah dan angkatlah mukamu." Yesus mengajak kita, Yesus mengajak Iren, Yesus mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk bangkit. Tinggalkan ketakutanmu, tinggalkan kekhawatiranmu, tatap ke depan. Karena penyelamat sudah datang. Ini adalah cara terbaik menyambut kedatangan penyelamat. Sambut bukan dengan pesta pora, bukan dengan berbagai kemeriahan dan kemewahan, tapi dengan kebijaksanaan. Kita akan dapat mengerti kapan pohon-pohon itu memunculkan tunas-tunas baru dan bahwa musim panas sudah dekat. Tidak lain dan tidak bukan, hanya ada satu cara, yaitu dengan berjaga-jaga. Gambaran yang Yesus tekankan mengenai sikap berjaga-jaga mengingatkan saya pada satu kisah mengenai kisah gadis-gadis bodoh dan gadis-gadis bijaksana dalam Matius 25 ayat 1-13. Ada waktu untuk membeli minyak, tetapi tidak digunakan dengan baik. Ada waktu untuk mempersiapkan diri menyambut mempelai, tetapi ditanggapi dengan setengah hati. Dianggap sepele. Merasa sudah cukup pada apa yang dimiliki saat ini, merasa cukup pada kondisinya saat ini, dan memilih untuk tidak mempersiapkan diri dengan membawa cadangan minyak. Apa yang terjadi? Saat mereka membeli minyak, pintu ditutup. Berteriak ingin dibukakan pintu, sudah terlambat. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Ayat 34 dikatakan, "Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan duniawi." Dilanjutkan ayat 26, "Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa."
supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu dapat tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Yesus menyebutkan dengan sangat gamblang, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora, kemabukan, dan kepentingan duniawi. Sangat jelas, sangat gamblang. Kita bandingkan dengan Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kita memang gampang tergoda. Karenanya dengan serius dikatakan, jagalah hatimu. Jagalah hatimu, jangan mabuk oleh ego, mabuk oleh materi, mabuk oleh kepentingan duniawi. Janjinya sangat nyata dan jelas dalam bacaan leksionari dari Yeremia 33 ayat 14. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Kepada setiap orang yang dengan setia menaati firman Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan pertolongan Tuhan. Karena dalam 1 Tesalonika 3 ayat 13 dikatakan kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Karena itu hati-hati. Jangan cepat merasa puas pada kondisi spiritualitas saat ini. Seperti gadis-gadis bodoh tadi. Jagalah hatimu. Karena di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Karenanya Kolose 3 ayat 2 mengatakan pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bukan hal yang tidak mungkin kita menaruh harta pada hal-hal yang di atas. Berinvestasi pada hal-hal yang di atas sangat mungkin dalam kasih, kejujuran, ketaatan, kesetiaan, dan hal-hal lain, hal-hal yang kekal. Salah satunya relasi dengan Tuhan. Bukan kesombongan, keegoisan, pemujaan diri sendiri, dan tindakan-tindakan fana lainnya. Memasuki masa Advent pertama ini, baiklah kita jadikan masa Advent ini sebagai sebuah momentum bagi pertumbuhan iman kita. Dan izinkan saya mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk berefleksi melalui pertanyaan. Pertanyaan ini dapat menjadi panduan untuk berefleksi setiap hari. Yang pertama, jika besok saya benar-benar berjumpa dengan Sang Penyelamat, adakah saya takut atau bersukacita? Yang kedua, kebiasaan buruk apa yang perlu saya tinggalkan? Dan yang ketiga, langkah awal apa yang akan saya mulai dan akan terus perbarui sebagai wujud nyata tindakan berjaga-jaga? Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Bapak, izinkan kami memasuki masa Advent pertama ini sebagai sebuah momentum bagi pertumbuhan iman kami. Mampukan kami untuk senantiasa berjaga-jaga dalam keseharian kami. Kiranya Tuhan senantiasa mengingatkan kami
dan Roh Kudus yang memberi kekuatan pada kami. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Percaya pada Allah Tuhan Maha Kuasa, berkarya sebagai Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, kita bersyukur diberkati Tuhan, diberikan kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur kita. Kita akan membawa persembahan diantar oleh firman Tuhan dari pertama Tawarik 16 ayat 29, demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan dapat kita bawa melalui QR Code yang tertera di tayangan berikut, dan dapat juga ditransfer ke rekening jemaat. Sambil membawa persembahan, kita akan menyanyikan pujian dari Mazmur 105 ayat 1 dan 2. Dengan syukur, pujilah Tuhan. Dengan syukur pujilah Tuhan, biar namanya diserukan, maklumkan perbuatannya di muka isi dunia.
Mari bersama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pertolongan dan pemeliharaan Tuhan pada setiap kami. Tuhan bimbing kami hingga sampai saatnya kami bersama dapat memasuki masa Advent. Kami juga saat ini turut bersukacita bersama dengan jemaat yang berulang tahun. Samuel Setiawan Supardani tanggal 28 November. Elia Deril tanggal 30 November. Elia Madatu Tandi Liling tanggal 1 Desember. Desiria Madao tanggal 1 Desember. Serta jemaat Tuhan lain yang belum tercatat. Kiranya sukacita dan damai yang sejati menjadi bagian mereka masing-masing Tuhan dalam merayakan 1 tahun lagi penyertaan Tuhan menjadi bagian mereka. Kiranya seperti Tuhan sudah bimbing dalam tahun-tahun yang lalu, tahun-tahun yang ke depan pun mereka percayakan ke dalam tangan Tuhan saja, menyerahkan sepenuhnya diri ke dalam pembentukan Tuhan. Saat ini kami juga mendukung dalam doa untuk kesembuhan Ibu Rika Dartika, Bapak Ronald O. Patadungan, Bapak mertua, Opa Enzo, dan Opa Jesa dalam kesembuhan serta rencana ke Toraja. Kiranya Tuhan bimbing sertai, Tuhan menolong lewat orang-orang yang setia mendampingi. Tuhan berikan kesembuhan dari hari ke hari melalui makanan, minuman, obat-obatan, dan peristirahatan. Kiranya Tuhan, tabib kami yang sejati, dapat menolong memberikan kesembuhan. Segala yang terbaik boleh menjadi bagian dalam melalui hari-hari ke depan. Kami juga turut mendukung dalam doa untuk kelancaran, kesehatan, dan keamanan raker yang kedua, Sinode Wilayah keempat Gereja Toraja, yang akan dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 1 sampai 3 Desember 2021. Kiranya Tuhan mendahului setiap perencanaan, Tuhan turut kehendak Tuhan saja yang jadi dalam terjadinya, terselenggaranya raker yang kedua ini Tuhan. Setiap pengambilan keputusan menyerahkan ke dalam tangan-Mu segala yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan saja yang boleh terjadi. Kami juga terus menopang dalam doa untuk pergumulan yang saat ini sedang dihadapi kami masing-masing Tuhan. Kami yang berjuang dalam bidang kami masing-masing, dalam pergumulan kami, kiranya Tuhan boleh terus mendengar setiap seru doa dan harapan kami. Menyerahkan ke dalam tangan-Mu setiap pergumulan yang Tuhan izinkan diperhadapkan pada kami. Kiranya itu boleh menjadi sebuah alat untuk pembentukan diri kami. Sebuah lompatan iman untuk dapat sepenuhnya percaya dan berharap pada Tuhan saja. Mampukan kami untuk senantiasa berjaga-jaga dan berdoa dalam keseharian kami, menantikan dengan sungguh kedatangan kerajaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kuperlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat. Maka
Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pergilah dan percayalah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan nyatakanlah sikap yang benar dalam menyambut kerajaan Allah. Mari bersama kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya pada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Bapak Ibu, sampai sedemikian ibadah kita. Selamat memasuki masa Advent. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap semangat. Shalom.